Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber segala kenikmatan yang ada yang diturunkan kepada seluruh makhluknya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji surat Al-Baqarah, insya Allah ayat 1 sampai ayat 3. Ini merupakan ayat yang oleh para ahli tafsir, juga oleh para ahli hadis, banyak diangkat keutamaan-keutamaannya. Sebelum kita memasuki kepada makna-makna, kepada tafsir, maka sedikit akan disampaikan beberapa hal, beberapa ungkapan-ungkapan para ulama yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, ada yang mengatakan seperti yang diriwayatkan dalam hadis Ad-Darimi, dikatakan bahwa surat Al-Baqarah ini jika dibaca di sebuah rumah atau di rumah kita, maka setan-setan akan pergi. Itu dalam hadis Ad-Darimi disampaikan seperti itu. Makanya kalau kita mendengar berkaitan dengan ruqyah ya, yang oleh sebagian saudara-saudara kita ini dijalankan, itu biasanya banyak sekali menganjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah dalam proses ruqyah tersebut. Dan tentu ini kalau dikaji secara mendalam pasti akan ditemukan kenapa seperti ini. Juga dikatakan dalam keterangan lain bahwa surat Al-Baqarah ini merupakan perhiasannya Al-Quran. Jadi dalam kehidupan ini kan ada perhiasan-perhiasan ya. Dan perhiasannya Al-Quran dikatakan juga ada yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ini adalah merupakan perhiasan dari Al-Quran. Dan masih banyak lagi kalau diungkapkan tentu tidak akan cukup waktu dalam kesempatan ini untuk menyampaikannya. Silakan jamaah sekalian bisa membacanya sendiri dan begitu mudah, sangat mudah untuk mengetahui keutamaan-keutamaan surat Al-Baqarah. Yang kedua, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ini, para ulama menyampaikan bahwa surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Dan kita pahami di kajian-kajian kita, kajian tafsir dimanapun terkait dengan Al-Quran, kita memahami bahwa ayat Al-Quran ini terbagi kepada dua bagian dari sisi turunnya, yaitu di Mekah dan Madinah. Dan ini surat Al-Baqarah termasuk ayat yang diturunkan di Madinah pasca hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin. Jemaah rahimakumullah, tidak panjang yang disampaikan di awal-awal tentang surat Al-Baqarah ini karena pada kajian kita ini lebih kepada bagaimana memaknai ayat-ayat Allah, memaknai ayat-ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan sedikit gambaran makna, tujuan, maksud, isi kandungan, dan lain sebagainya terkait Al-Quran ini. Oleh karenanya saya akan masuk kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah ini diawali dengan 3 huruf. Istilahnya itu al-harful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong ya. Dan dalam penafsirannya para ulama berbeda-beda terhadap lafadz alif lam mim ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa lafadz alif lam mim yang ada di awal surat Al-Baqarah ini itu tidak bisa ditafsirkan, karena yang lebih tahu makna dengan huruf-huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf yang terputus ini hanyalah Allah. Jadi kembalikanlah maknanya kepada Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa alif lam mim ini merupakan nama-nama dari Asmaus Suwar, nama-nama dari salah satu surat atau nama-nama dari surat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa alif lam mim ini merupakan asma Allah, bagian daripada nama Allah. Nah, ini menarik bagi kita dan menarik juga bagi semuanya. Kenapa Allah mengawalinya dengan huruf seperti ini? Orang Arab pun tidak bisa memaknai alif lam mim ini apa. Padahal orang Arab ya lebih tahu tentang seluk-beluk bahasa Arab. Nah, ada yang mengatakan bahwa apa maksudnya Allah mengawali dengan huruf-huruf seperti ini? Tidak seperti ayat-ayat yang lain, misalnya dalam surat Al-Mu'minun disebutkan ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagianya orang-orang yang beriman. Kemudian ayat-ayat yang lain juga surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat-kalimat yang sangat mudah dicari maknanya, dicari artinya. Tapi dalam surat Al-Baqarah ini Allah tidak menyampaikan atau mengawalinya dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami secara bahasa. Nah, beragam pendapat para ulama terkait ini. Tadi disampaikan terkait tafsirnya, tidak bisa ditafsirkan meskipun masih dugaan-dugaan. Ada yang mengatakan tadi nama Allah, nama-nama surat dan lain-lain. Cuman dari sisi lain, kenapa Allah mengawalinya dengan sesuatu yang menjadi awal-awal menarik perhatian kita atau menarik penasaran kita? Ya, biasanya kalau Allah mengawalinya dengan sesuatu yang menjadi penasaran, biasanya Allah selanjutnya setelah ayat ini adalah merupakan isi tentang pengagungan yang luar biasa dari surat tersebut. Kita pahami dan sebagai keyakinan kita sebagai orang beriman bahwa tidak ada satu ayat pun yang lebih atau yang rendah dibandingkan ayat yang lain, tidak. Yang ada tentu kelebihan-kelebihannya. Semuanya merupakan keutamaan, kemuliaan. Hanya saja Allah di awal-awal pembukaan kitab ini ingin sekali menarik perhatian orang-orang yang beriman, ya, ingin menarik perhatian manusia secara umumnya agar membuka Al-Quran. Makanya diawali dengan alif lam mim. Ada juga yang mengatakan bahwa alif lam mim ini merupakan qasam atau sumpah Allah, di mana Allah bersumpah dengan lafaz tersebut. Nah, kalau Allah sudah bersumpah, ya kesananya ini secara makna, secara posisi surat ini pasti ada sesuatu yang perlu jadi perhatian, titik tekan bagi kita semuanya untuk benar-benar memperhatikan ayat ini. Alif lam mim, apa sih? Nah, gitu. Jadi kita berusaha untuk untuk menumbuhkan rasa penasaran. Ada apa sih diawali dengan ayat ini?
Mungkin kalau kita secara umum ya, tidak ada kaitannya dengan tafsir ini hanya perumpamaan-perumpamaan biasa saja dan tidak ada kaitannya. Hanya kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan misalnya di sebuah kampung, kemudian tiba-tiba di pos ronda itu ada yang memukul kohkol ya, kalau dalam, atau kentongan. Tiba-tiba siang-siang bolong, misalnya jam 12, biasanya kalau ronda akan malam hari, tiba-tiba ada memukul kentongan yang lama sekali dengan cepat gitu. Dengan tanda-tanda yang umum di suatu daerah bahwa itu adalah merupakan sesuatu bunyi yang menunjukkan satu peristiwa. Ya. Nah, kentongan tersebut dipukul yang lama kemudian terus menerus pada siang hari, bukan pada waktunya, maka itu berarti yang memukul kentongan itu ingin memberikan perhatian kepada masyarakat bahwa ada sesuatu. Bisa jadi misalnya ada musibah, misalnya kebakaran, sehingga kumpul gitu. Atau bisa jadi ada rapat, bisa jadi ada pengumuman yang penting dari Pak RT dan seterusnya. Jadi setelah bunyi tersebut jadi perhatian, jadi penasaran bagi masyarakat yang ada apa sih dengan kentongan di siang hari begini gitu. Nah, gambaran Al-Quran seperti ini, misalkan alif lam mim, ada apa sih selanjutnya gitu. Ya, baik, jadi itu alif lam mim itu tidak banyak sekali dibahas, dan karena tidak ada tafsirannya kecuali apa yang telah disampaikan di awal tadi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ayat berikutnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah lafaz alif lam mim, kemudian disebutkan Allah berfirman, dzalikal kitabu. Itu kitab. Kalau bahasa Sundanya, ari itu kitab. Ini secara bahasa dzalika di situ isim isyarah yang menunjukkan ba'id ya, jauh dari kita. Tapi terlihat, terindra. Misalnya ada benda di depan kita jauh, tidak terjangkau, tapi terlihat, kita bilang itu mobil, itu buku, dan seterusnya. Pakai lafaz dzalika. Nah, dzalikal kitabu, kalau di sini para ulama tafsir hadal kitab. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa dzalikal kitabu di sini maknanya hadal kitab. Jadi dalam ucapan dzalika isim isyarah, kata petunjuk untuk yang jauh, tapi dalam makna hadal kitab, kitab ini. Nah, kitab di sini dalam penunjukannya adalah tentu bukan kitab-kitab yang lain. Meskipun ada dalam kitab ini juga disebutkan bahwa yang ada yang mengatakan bahwa disebut dzalikal kitabu di sini adalah Taurat dan Injil, tapi menurut Ibnu Katsir itu makna yang agak jauh dari makna yang ada di sini, sehingga kitab di sini adalah Al-Qur'an. La raiba fihi, la raiba atau la syakka, tidak ada keraguan. Jadi Allah memancing dengan lafaz alif lam mim ingin menyampaikan kepada manusia secara umumnya, ya, sehingga dengan Al-Quran yang ada dipegang kemudian dipahami oleh orang yang bertakwa, dalam kondisi apapun menjadi terang benderang. Kalau dalam kondisi musibah tentu jadi sabar, ya. Kemudian muncul ada keikhlasan. Kemudian ketika punya masalah jadi solusi. Sehingga orang bertakwa bisa mengambil Al-Quran itu sebagai jalan atau penerang bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya maka kita di Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian
Apa orang yang bertakwa itu? Digambarkan juga para ulama ya dari berbagai macam sudut, tapi maknanya adalah satu. Orang-orang yang bertakwa ada yang mengatakan pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang bebas dari kesyirikan. Kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah. Kemudian makna bertakwa, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki khosyah, rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa juga bisa dilihat dalam sebuah obrolan yang terjadi antara Sayyidina Umar bin Khattab bersama Ka'ab ya. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab alaihissalam, "Wahai Ka'ab, yang seperti apa sih yang disebut orang yang bertakwa?" Nah, ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, Ka'ab menjawab dengan pertanyaan. Seperti apa? Wahai Umar bin Khattab, bagaimana sikap Anda ketika berjalan di mana jalan tersebut banyak dengan duri? Jadi jalannya penuh dengan duri-duri. Bagaimana sikap Anda ketika berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya tentu saya akan hati-hati. Nah, begitulah takwa. Jadi takwa adalah kehati-hatian dari duri-duri kemaksiatan. Ketakwaan adalah kehati-hatian dari duri-duri kedurhakaan, kesyirikan, keingkaran, dan lain-lain sebagainya. Jadi takwa itu, orang yang bertakwa adalah orang yang hati-hati dari perbuatan-perbuatan yang membuat dia dari celaka. Nah, dengan kitab ini orang yang bertakwa jadi merasa seperti selalu mendapatkan cucuran air yang jernih ketika haus ya. Kemudian seperti pelindung ketika mendapatkan kegerahan. Kemudian seperti tongkat ketika berjalan di jalan yang penuh dengan licin. Nah, jadi akhirnya bertakwa terus terbimbing selamanya menuju kepada tujuan yang terakhir. Jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah, nah di sini Allah juga mewakili penjelasan orang yang bertakwa tadi secara real. Di antaranya tadi kan secara umum, secara global, secara prinsip orang yang bertakwa adalah yang hati-hati. Kemudian orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian Allah menggambarkan beberapa saja bahwa orang yang bertakwa itu diantaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mengimani dengan hal-hal yang gaib. Secara umum makna gaib adalah sesuatu yang tidak terindra, tapi faktanya ada, baik sebelum, selama, dan sesudah kehidupan kita ini. Makanya kita lihat dalam rukun iman, seseorang dikatakan sebagai orang yang beriman dan keimanannya akan diterima, ya rukunnya adalah yang 6 tuh. Percaya pertama, beriman kepada Allah, meyakini keberadaan Allah. Nah, Allah itu tidak terlihat, tidak teraba, tidak terindra. Nah, itu ujian pertama keimanan seseorang, apakah mantap atau tidak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang gaib juga kita mengimani kepada Rasul, meskipun faktanya Rasul adalah sebagai manusia biasa, tapi sekarang kita sudah tidak bisa bertemu, berjumpa kembali dengan Rasulullah. Kemudian kita meyakini, beriman kepada Rasulullah dalam arti bahwa beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh beliau dan apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian beriman kepada malaikat yang gaib juga. Kemudian kitab-kitab yang terdahulu kita juga tidak melihat. Kemudian beriman pada hari akhir. Beriman juga kepada qada, takdir yang baik dan buruk. Dan kita tidak tahu kapan kita akan berhadapan sesuatu takdir yang baik, kapan kita berhadapan atau menerima takdir yang buruk. Nah, ketika 6 rukun iman ini sudah dimiliki dalam hati seseorang dan sudah mantap,
Kemantapan tersebut dilihat dari ucapan keyakinannya, kemudian ucapannya, kemudian dibuktikan dalam aplikasi perbuatan. Nah, ketika itu maka dikatakan sebagai orang yang beriman kepada yang gaib. Ketika membahas tentang beriman kepada yang gaib, ini ada sebuah hadis ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah siapa yang mulia di antara kita? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tentu engkaulah yang mulia. Kata Rasul, tentu aku adalah kekasih Allah. Tentu aku adalah mulia karena dimuliakan oleh Allah, tapi bukan aku. Kemudian kami, wahai Rasulullah, yang selama ini berdampingan mengikuti petunjuk-petunjukmu. Iya, antum, kalian semua adalah orang-orang yang mulia, tapi bukan itu yang dimaksud. Kemudian selanjutnya dijawab bahwa yang mulia itu adalah mereka yang orang-orang yang jauh dengan kita, yang tidak mengenal aku, tidak pernah melihat aku, tidak mengenal Al-Quran bagaimana, tidak pernah langsung belajar daripada mulutku. Tapi mereka di ujung sana di akhir zaman, mereka tetap beriman, berpegang teguh kepada sunnahku. Mereka lah orang-orang yang mulia. Ya, kita ini yang dimaksud. Kenapa kita hari ini sholat? Kenapa kita hari ini membela Rasul ketika ada dihinakan? Kenapa hari ini kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul? Padahal kita tidak pernah bertemu. Kita juga tidak pernah mendengar suaranya. Berjumpa maka wajah pun tidak tahu, mimpi pun tidak bisa. Tapi kenapa kita mengikutinya? Kita berjuang, bahkan kita berkorban, kemudian kita berjihad, kita berdakwah, beribadah, kemudian menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal kita hanya membaca lembaran-lembaran hadisnya, atau kita hanya mendengar hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian kita berpegang teguh yang luar biasa. Maka kata Rasul, itulah makna orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terdengar, tapi tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Mas, seperti itulah kira-kira yang ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu mengimani sesuatu yang gaib, surga, neraka. Gitu. Sekarang kita tidak tahu surga ada di mana, neraka ada di mana. Tapi kita meyakini akan ada surga, akan ada neraka. Dari mana ya? Tentu dari Al-Quran. Tapi kan Al-Quran juga yang sampai ke kita, jangan-jangan yang menyampaikannya salah. Jangan-jangan Al-Quran yang kita baca palsu, tapi tidak. Terus kita membacanya, semakin cinta kepada Al-Quran. Kemudian semakin memahami makna-makna yang juga semakin cinta kepada Al-Quran. Ya, jadi ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang mengimani hal yang gaib. Dan ini merupakan tingkat keimanan yang paling hebat karena sudah di luar nalar kita. Mengimani sesuatu yang belum terjadi dan kita tidak tahu. Tapi kita tetap beriman. Meskipun dalam prakteknya sangat mudah untuk mempercayai sesuatu yang gaib itu, lihat dari proses-prosesnya. Misalnya kita percaya kepada Allah ya karena ada ciptaannya, ya, dan seterusnya. Yang kedua, yang selanjutnya, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang selanjutnya adalah mereka orang yang bertakwa itu adalah yang mendirikan sholat, kemudian yang menginfakkan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, ini ciri takwa yang berikutnya yang Allah sebut, yang supaya kita jelas yang takwa itu seperti apa. Kalau tadi kan pendapat para ulama juga sudah disampaikan, tapi dalam ayat ini dijelaskan supaya kita sudah tidak terlalu bingung lagi seperti apa sih orang yang bertakwa itu, ya bagaimana kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Di sini bahasanya mendirikan, bukan mengerjakan, karena para ulama juga membedakan maknanya antara mengerjakan dengan mendirikan. Kalau mendirikan berarti itu ada kaitannya dengan kokohnya orang, istiqomahnya orang dalam sholat, mulai bacaannya, gerakannya, dan waktu-waktunya terjaga. Yang kedua, mendirikannya adalah ada upaya-upaya supaya sholat tidak ditinggalkan oleh umat, yaitu dengan mendirikan had, sanksi-sanksi, sistem-sistem supaya masyarakat bisa mengerjakan
sholat. Jadi maknanya adalah bagi individu kita adalah mengerjakan secara fisik sholat seperti itu, sementara bagi orang-orang yang Allah amanahi kekuasaan menegakkan sholat, artinya menegakkan had, menegakkan hukuman-hukuman, sanksi-sanksi bagi mereka-mereka yang tidak mengerjakan sholat. Kemudian penguasa tersebut menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif supaya masyarakat kaum muslimin menegakkan sholat, sehingga terlaksanalah sholat, berdirilah sholat itu. Jadi dengan sistem itu ya. Jadi maknanya adalah mendirikan sholat berarti dengan sebenarnya, dengan sebenar-benarnya sholat, mulai khusyuk dan lain-lain. Kemudian mendirikan had-hadnya bagi para penguasa atau para khalifah. Kalau dulu mendirikan sholat itu adalah mendirikan sistem supaya sholat bisa terlaksana oleh masyarakat, tidak seperti saat ini di mana kita bisa melihat begitu mudah yang tidak melakukan, yang belum melakukan sholat, mendengar adzan masih tetap ngobrol dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika yukimun, orang yang bertakwa tadi mendirikan sholat, maka dia akan menjalankan sholat secara pribadi. Kalau dia mendapatkan amanah kekuasaan, dia akan menerapkan sebuah sistem agar masyarakat benar-benar menjalankan sholat ini dengan baik, sehingga tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat ada yang tidak sholat. Semuanya sholat, seperti apa yang telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau menjadi kepala negara. Kemudian seperti apa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, sehingga masyarakat pun tidak ada yang tidak sholat karena ditegakkan sholat tersebut secara perbuatan dan secara sanksi-sanksi hukumnya, secara sistemnya. Kemudian dilanjutkan juga kepada para khalifah-khalifah berikutnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan ciri yang bertakwa itu selain mengerjakan sholat, mendirikan sholat yang disebut sebagai hablum minallah, sebagai ibadah yang nafsiyah kepada Allah, yang fokusnya hanya kepada Allah, hablum minallah kalau masyarakat umum bilang ya. Kemudian secara horizontal kepada harta-harta yang telah Allah berikan kepada orang yang bertakwa tersebut, suka menginfakannya. Jadi ini sebagai hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Dengan ayat ini sudah terwakili. Maka seperti itulah yang bertakwa itu tidak hanya fokus kepada mengerjakan apa yang berkaitan dengan hak-hak Allah saja, atau kewajiban berkaitan dengan hak Allah saja, tapi juga kewajiban dari Allah yang berkaitan dengan hak-hak sesama yang kita kenal dengan muamalah-muamalah, yang diwakili dengan menginfakkan sebagian rezeki. Nah, kita tahu kenapa menginfakkan sebagian rezeki bagian daripada yang bertakwa, karena kita tahu bahwa tidak selalu orang yang mengakui beriman, berislam, tidak otomatis dia mudah sekali mengeluarkan harta. Berat, bukan masalah ada atau tidak ada. Yang ada pun, kalau memang dia tidak mau, tidak memiliki niat untuk menginfakkan atau merasa berat, ya dia akan menahan rezekinya. Meskipun dia sebagai seorang muslim, meskipun dia sebagai orang yang beriman. Jadi tidak otomatis orang yang beriman itu langsung berehan gitu ya, langsung dermawan. Ada rezeki, infakan. Gitu. Nah, makanya level orang yang beriman itu ya, level orang yang beriman yang berikutnya adalah bertakwa. Makanya sering kita dengar dan selalu dibacakan di awal-awal dakwah ya, para ulama, para dai ketika menyampaikannya wasiat takwanya, biasanya yang dipakai adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, gitu, haqqa tuqatih. Jadi yang diajak adalah orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jadi bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti kan manusia mah yang begini, yang begitu, yang begini, orang mana, bertakwalah kepada Allah. Tapi hai orang beriman. Jadi orang yang beriman yang disuruh oleh Allah supaya naik level takwa. Karena memang tidak jaminan orang yang beriman otomatis kehidupannya sesuai dengan hukum syariat Allah. Sementara yang bertakwa adalah
orang-orang yang beriman kemudian mencocokkan kehidupannya dengan aturan-aturan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kemudian ada bahasa haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Memang ada takwa yang tidak sebenarnya, ya seperti kita mungkin. Mudah-mudahannya tidak seperti itu. Kenapa? Ya sungguh-sungguh dalam perbuatan ini, ketaatan ini, ternyata dalam ketaatan yang lain kita lewat. Kita paham Al-Quran itu misalkan haram, riba itu haram, ternyata kita masih riba aktivitas kita. Kita tahu bahwa misalnya haram memilih pemimpin yang kafir misalnya, kita masih memilih juga. Kita tahu bahwa transaksi seperti itu adalah melanggar hukum syara, kita masih melakukan. Padahal kita sholat, padahal kita tahajud, padahal kita baca Quran. Nah itu berarti kita harus sebagian bertakwa, makanya diajak oleh Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya. Gitu. Atau makna takwa yang belum sebenarnya adalah yang beriman kepada sebagian tapi belum mengerjakan kepada yang lainnya. Kalau kufur kepada sebagian itu berarti sudah bukan takwa lagi. Kalau kita beriman kepada sebagian ayat Allah, tapi kita kufur, menolak, ingkar terhadap ayat yang lain, itu sudah lagi bukan beriman, tapi itu sudah murtad. Ya. Tapi kalau kita beriman kepada Al-Quran, kemudian kita mengerjakan ajaran yang lain, tapi yang lain diyakini itu dari Allah, diyakini itu sebagai perintah Allah dan kita menerimanya, tapi belum melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan belum haqqa tuqatih. Ya. Gitu. Jadi misalnya pergaulan kita masih bebas, ya. Kemudian ketika kita terjun ke dunia sosial, budaya masih kena campur, ya. Kemudian terjun ke dunia politik, belum politik yang benar-benar Islam. Kemudian kita terjun ke berkaitan dengan bisnis, juga bisnis belum bersih, maka itu belum bertakwa. Makanya disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya. Kemudian menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Nah, sampai titik ini maka kita sudah bisa mengambil beberapa poin penting dari pembahasan kajian tafsir kita kali ini. Yang pertama bahwa di awal surat Al-Baqarah ini Allah menyampaikan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus atau huruf yang berdiri sendiri-sendiri yang tidak ada maknanya secara kita. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berkuasa memahami Al-Quran, hanyalah Allah yang benar-benar mulia dengan Al-Quran ini sehingga orang siapapun tidak mampu menafsirkannya. Yang kedua, di sini disebutkan di awal-awal bahwa kita harus memperhatikan kitab Allah Al-Quran, kemudian membacanya dan tanpa ragu, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka level kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ketika kita menjadi orang bertakwa, insya Allah dengan Al-Quran ini kita akan terbimbing, terarah kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini juga sedikit disampaikan tentang ciri yang bertakwa adalah yang beriman kepada yang gaib. Sesuatu yang tidak terindra tapi kita meyakininya dengan penuh keyakinan, maka itulah yang beriman, seperti kepada Allah, para rasul, surga, neraka dan seterusnya. Kemudian ciri yang bertakwa secara fisik ya diantaranya adalah selalu menegakkan sholat, dan secara horizontal secara muamalah apa rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa tersebut selalu diinfakkan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang terbimbing, yang terarah kehidupan kita dengan Al-Quran, dan jangan sampai kita lepas diri daripada kitab Allah, kitab Al-Quran. Sebab itu tanda kita akan celaka, sehingga kita benar-benar harus mencintai Al-Quran, membukanya, memahami maknanya, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Al-Quran bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.